Untuk case produk ini, produk fashion, ketika otomatisnya berjalan, ini otomatis berjalan, dan manual juga ikut berjalan, kebanyakan yang diambil pasti yang otomatis. Budget iklan pasti kemakan di otomatis. Dan setting kata kunci manualnya pasti jadi lebih mahal. Tokonya BLI. Bacanya apa nih ya? BLI. BLI. Oke. Produknya tadi fashion. Fashion wanita. Sebentar. Ini ya tokonya ya kak ya. Secara performa penilaiannya sudah bagus, 4,8, bergabung sudah cukup lama, 4 tahun lalu. Berarti sebelum COVID atau setelah COVID nih? Awal COVID langsung masuk, pengikut 83.700, penilaian bagus, harusnya Kak Bella masuk di jalur yang tepat. Maksudnya sewaktu awal pandemi. Kita langsung lihat, saya boleh open di data bisnisnya ya. Kita langsung lihat aja dari iklannya dulu aja deh. Selalu kalau beda iklan, kita ceknya ambil periode 1 bulan terakhir dulu. 1 bulan terakhir, di sini ada biaya, ada penjualan. Penjualan 27,9 juta dengan biaya 4,9 juta. Untuk produk fashion. Kira-kira kalau dari Kak Bella sendiri, concernnya apa untuk toko ini? Sorry sebentar biar dibantu dengan mic. Kayak ada beberapa produk tuh udah mulai turun gitu performa iklannya. Performa iklannya turun. Iya, dibanding bulan Juni Juli ya. Oke, kita lihat 3 bulan terakhir apakah performanya turun. Di sini ada sempat drop, apakah karena masalah budget ya? Sebenarnya kalau saldo itu dia otomatis menop up dia kalau misalnya habis. Jadi bukan kayak yang top up kalau misalnya 1 juta habis top up lagi gitu, enggak, dia top upnya otomatis langsung kepotong ke saldo penjual. Oke, berarti kalau tebakan saya ini kakak setting diturunin atau beberapa iklan dinonaktifkan. Iya, kadang kan saya otak-atik sendiri. Oh, jadi trafficnya bisa naik turun di bulan-bulan 8 ini tinggi sekali, hariannya bisa biayanya 360, bisa 400-an, lalu masuk di 8 akhir di bawah 100.000. Jadi nggak konsisten untuk secara iklannya ya. Kita langsung cek aja. Di sini udah langsung kelihatan ada notif, ada warning, tanda seru merah, budgetnya habis, kemakan. Kalau untuk evaluasi, kita masuk tetap ke 1 bulan terakhir periodenya. Lalu kita cek. Kalau tadi Om Bota juga udah ajarin pertama kali cek dulu yang boncos apa. Kita urutkan berdasarkan biaya yang paling besar. Kriterianya diubah dulu. Kalau untuk dari margin sendiri berapa persen? 40-an. 40-an. Margin 40%. Berarti untuk efektivitas 8%. Kalau tadi Om Bota udah jelaskan, Om Bota lebih suka pakai acos, saya lebih suka pakai efektivitas. Nah, sekarang kita beralihnya ke efektivitas nih. Dengan efektivitas 8% atau acos sekitar 12%, berarti masih masuk dong ya? Masih masuk, tapi budget iklan hari ini sudah habis. 100.000 sudah habis. Nah, sekarang kan masih jam 5 kurang, jam 5 lah, jam 5 sore. Tetapi budget sudah habis. Nah, saya mau tanya sama teman-teman di sini. Kira-kira teman-teman itu kalau belanja, buka-buka marketplace, itu jam berapa? Malam. Mayoritas malam ya. Malamnya jam berapa nih? Jam 10, jam 8. Siapa yang di atas jam 9? Jam 9 malam. Di atas jam 9 malam baru buka-buka Shopee atau marketplace lain. Siapa yang baru belanjanya di atas jam 9 malam? Ada beberapa. Yang di bawah jam 9 malam? Banyak juga, tapi mayoritas di malam hari ya. Kalau berdasarkan data dari yang Gaspol pegang, selama ini klien kami,
traffic paling tinggi itu di atas jam 10 malam. Secara rata-rata di atas jam 10 malam. Kenapa? Logikanya adalah kebanyakan orang sekarang kalau mau belanja itu malam hari. Mau tidur tuh buka handphone. Nggak bisa tidur, belanja dulu, baru biar bisa tidur. Jadi buka aplikasinya itu malam hari. Jam 10, jam 11 malam. Nah, pertanyaannya kalau modal 100.000 ini sudah habis sekarang ini, kita lihat habisnya di jam berapa nih untuk SKU ini, Stacy Pocket Pen. Waduh, habisnya di pagi hari malahan, jam setengah 8 pagi sudah habis hari ini. Tapi hebatnya ada penjualan loh hari ini, 460.000. Ini agak geser-geser ya. Jadi biaya 100.000 sudah habis di pagi hari, tapi menghasilkan penjualan sih 460.000. Kita lihat kemarin. Kemarin pun juga sama, pagi hari tapi menghasilkan penjualan. Tapi kalau melihat dari titik ini aja, saya bisa bilang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi hasilnya dibandingkan 640.000 ini. Karena budget 100.000 itu sudah habis di pagi hari. Coba kalau kita panjangkan, peluang untuk terjadi penjualan lebih besar, pasti lebih terbuka lebar. Nah, budget 100.000 itu baru di-set di tanggal 7 September kemarin, berarti untuk persiapan 99 ya. Boleh dipakai mic-nya. Ya. Nah, sebelumnya itu gini Kak, kan udah sekitar 100.000 sampai 150.000 produk itu. Nah, awal-awal itu dia habis, kayak jam 10 malam gitu habis. Tapi lama-lama, kayak berjalannya waktu, dia itu 150.000 nggak mau sampai habis. Tapi dia sampai jam 8 malam gitu sekitar kayak 80.000-an. Lama-lama kayak semakin kecil terus. Makanya terus tak aktifin yang otomatisnya. Terus dia emang lebih boros sih, kayak pagi gitu jadinya udah habis tapi kayak belum tak apa-apain lagi. Berarti ini otomatisnya oke, Iya, otomatisnya baru yang dinyalain. nyala. Ya. Satu sisi otomatis itu ya pasti banyak ngabisin budget. Bisa hemat, tapi juga bisa boncos. Di kasus ini menurut saya cukup hemat lah, tapi budget 100.000 itu cepat kemakannya pagi hari. Pilihannya ada dua. Kakak mau tambah budget iklan hariannya. Kalau tadi 100.000 pagi, mungkin produk ini bisa habis 500.000-an per hari. Bahkan bisa lebih. Atau setting manualnya. Untuk case produk ini, produk fashion, ketika otomatisnya berjalan, ini otomatis berjalan, dan manual juga ikut berjalan, kebanyakan yang diambil pasti yang otomatis. Budget iklan pasti kemakan di otomatis. Dan setting kata kunci manualnya pasti jadi lebih mahal. Jadi lebih mahal karena otomatisnya berjalan. Jadi pilihannya ada dua itu. Kira-kira kalau dari Kak Bella sendiri dihadapkan pilihan itu, pilih yang mana? Manual. Manual. Oke. Karena sayang banget nih, budget 100.000 hanya habis di pagi hari. Kalau manual, ini pasti kalau di gaspol ini pasti akan saya matikan pilihan otomatisnya. Nah, ini yang selalu jadi dilema. Ketika otomatis sudah menghasilkan penjualan, lalu sekarang mau dimatikan, biasanya seller itu nggak tega. Benar nggak? Nggak tega. Tetapi problemnya yaitu tadi, apakah budget hariannya sanggup untuk dinaikkan? Mungkin bisa 5 kali, 8 kali lipat dari yang ada sekarang. Itu yang pertama. Dan bahkan nggak bisa di scale up nanti di satu titik tertentu. Kira-kira ini boleh dimatikan nggak? Saya pun melihat ini agak nggak tega sih. Boleh ya? Oke. Kita matikan otomatisnya. Dibandingkan otomatisnya saya lebih prefer pilih yang mode dinamisnya yang dinyalakan. Nah, budget 100.000
Sebenarnya dari data yang sebelumnya, yang awal-awal Agustus ini bisa dievaluasi sih kalau berjalan terus ya. Jadi kalau teman-teman setting iklan itu jangan dalam periode pendek 1 minggu terus perubahannya drastis. Saran saya sampai periode 1 bulan atau 3 minggu. Kita evaluasi dan itu jangan ada perubahan drastis. Kalau ini kan perubahan drastis nih. Benar-benar dimatikan, terus kosong, lalu dinaikkan, dinyalakan otomatisnya. Ini sangat drastis perubahannya. Jadi evaluasi iklan itu dalam 2 minggu dicek kata kuncinya, penambahan kata kunci atau perubahan bidding. Nanti 2 minggu lagi dievaluasi lagi. Penambahan bidding kata kunci ataupun penambahan kata kuncinya. Perubahan itu dulu sih, jangan terlalu drastis. Nih, penggunaan kata kunci. Kalau tadi dari toko yang pertama, kata kuncinya termasuk long tail karena sampai 4 kata, 5 kata. Toko yang pertama tadi. Kalau ini penggunaannya sudah cukup oke sebenarnya, penggunaan kata kuncinya. 3 kata, 2 kata, 3 kata. Dan kalau saya lihat ini penggunaan kata kuncinya juga, pilihannya juga cukup oke. Tapi kenapa diubah spesifik semua? Mungkin karena sebelumnya pernah boncos gitu ya. Penggunaannya pernah boncos. Nah, tapi habis dimatikan otomatisnya ini kita belum tahu sebenarnya. Datanya tidak cukup untuk dievaluasi. Atau mungkin ada produk lain yang tidak pakai otomatis, ada nggak? Jadi teman-teman datang ke sini, kita ajarinya kalau bisa manual ya, karena kalau otomatis ya percuma dong ya. Ya ini tapi udah barusan tahu otomatisnya semua sih Kak. Kayak beberapa itu tak masukin otomatis karena kemarin sempat turun pas pakai manualnya. Oke, ini perubahan ke otomatisnya di tanggal 8 itu ya, 8 Iya, September ya. pas sebelum 99. Sebelum 99. Sebenarnya sayang sih. Padahal secara traffic ini cukup bagus, CTR-nya juga tinggi. Produk ini ya. Produk ini kalau bisa semuanya diubah dulu ke luas dulu. Dari luas kita bisa evaluasi ketika ada yang kurang. Intinya gini, kalau di fashion itu berdasarkan selama ini klien kami, kita kejar peringkat rata-ratanya di atas 15 fashion ya. Ini sebenarnya bagus sih. Sudah bahkan di atas, ini udah masuk ke 5 besar. Tetapi trafficnya kurang. Kemungkinan besar ya karena tipe pencocokannya tadi terlalu spesifik. Lalu otomatisnya yang nyala. Jadi otomatisnya makan iklan banyak banget dari sisi otomatisnya. Ketika manualnya yang nyala, per kliknya ini saya rasa nggak mungkin hanya 200 rupiah per klik. Kita harus cek dari cara hitung itu tadi sih, maksimum bid. Kita coba di produk yang lain deh. Ini ada yang efektivitasnya sangat rendah, tapi produk serupa. Produk serupa ini tricky banget ya, teman-teman. Karena produk serupa itu sangat mengandalkan judul produk teman-teman. Ketika kita set judul produknya ini banyak mengandung kata kunci yang tepat ya, produk serupanya biasanya efektif. Tetapi ketika produk serupanya ini, ketika judul produknya ini banyak spamming, atau kata kunci yang dipakai itu tidak berhubungan dengan produk, itu bisa bikin boncos. Jadi produk serupa, kalau tadi dijelaskan, bisa bikin efektif, tapi juga bisa boncos, tergantung pemakaian judul, kalau untuk produk serupa. Nah, ini kemarin masih nyala pakai otomatis juga ya? Ya, itu dinyalain gara-gara produk baru. Sebenarnya kalau misalnya produk baru itu bagusnya di iklan produk serupa dulu atau di iklan pencarian ya? Kalau saya set selalu dua-duanya langsung nyala. Kalau misalnya produk yang baru kita upload gitu berarti baiknya kedua-duanya jalan aja dulu. Dua-duanya jalan, tapi dua-duanya jangan otomatis. Dua-duanya tetap semuanya manual. setting manual.
Contoh, ini berarti produk baru kah? Iya, cuma kadang agak bingung kalau misalnya produk baru itu di setting apa dulu biar menghasilkan penjualan pertamanya gitu. Oke, kita sekarang masuk ke produk serupa dulu ya. Nah, di sini produk serupa kan judulnya cukup panjang. Yasmin Dress Silk Clara Dress Satin. Nah, dressnya ada 2 kali diulang. Satin gamis kaftan kondangan lamaran pesta elegan modern. Saya nggak cukup yakin ini akan efektif, tetapi pasti menghasilkan karena penggunaan kata kuncinya cukup banyak ngena. Orang kalau cari gamis kondangan ini bisa muncul juga. Orang yang cari gamis kaftan ini juga bisa muncul. Variannya itu banyak. Jadi produk serupa itu ditampilkan oleh marketplace berdasarkan slicing, berdasarkan motong-motong dari Kata kunci. judul kata kunci. Makanya itu ketika kata kuncinya spamming atau tidak nyambung dengan produknya, itu bisa bikin boncos juga. Tapi kita mau set ini, kita aktifkan kembali. Kalau sudah dihapus ini kan mengaktifkannya, aktifkan iklan. Tadi produk ini ya. Nah, ini kan masih otomatis berarti. Iya. Kita matikan otomatisnya. Di sini ada suggestion dari Shopee, Rp433 per kliknya. Ingat, kita jangan ngikutin suggestionnya Shopee. Untuk produk serupa, kita bisa mulai dari paling rendah dulu, 150 kan paling rendahnya. Iya. Tapi kalau untuk fashion, 150 ini bisa habis kemakan, bisa juga enggak. Tapi kalau saya ngelihat dari judul tadi yang cukup panjang, kita mulai dari 150 tadi. Kenapa? Kita jagain ketika boncos. Minimal kita start dari awal dulu, Rp150. Nah, di sini ada mode dinamis. Mode dinamis itu apa? Kita bisa lihat. Bisa dinaik turunkan oleh Shopee sampai 50% ketika iklannya efektif. Kalau takut, mode dinamisnya dimatikan dulu. Semua iklan itu ada tahapnya ya teman-teman ya. Jadi tahap beriklan itu selalu yang pertama adalah kita setting dulu. Setting sudah berjalan, 1 bulan kita evaluasi, masuk ke tahap optimizing. Kita optimalkan yang mana yang jelek, kita matikan, yang bagus kita tambah bitnya mungkin. Lalu kalau sudah berjalan cukup waktu, kita masuk ke scaling up. Ketika iklannya sudah mentok nih, tapi kita pengen lebih lagi ya, kita masuk tahapnya scaling up. Kalau masih baru, kita pasti masuknya ke tahap setting dulu. Tahap yang pertama, setting ini. Nah, setting ini mesti hati-hati dalam menentukan biddingnya. Kalau di produk serupa, teman-teman takut, masukkan dulu paling minimum bidnya, produk serupa 150. Lalu jangan lupa dikasih batas. Karena kalau tanpa batas, di produk serupa ketika boncos bisa habis langsung untuk saldo iklannya. Misal kita kasih per hari 25.000. Dalam 1 minggu ke depan kita cek, jangan sampai 3 hari diubah, 4 hari diubah, jangan terlalu pendek. Malah kalau bisa 2 minggu lebih bagus gitu. Kenapa kok nggak bisa per hari diubah atau 2 hari, 3 hari diubah? Berdasarkan pengalaman dari kami di Gaspol, iklan itu memerlukan waktu untuk panas. Jadi kadang kita setting sekarang, besoknya naik dikit, lusa naik lagi, 3 hari lagi naik lagi. Sampai batas tertentu akan kita tahu nih, datanya itu kita bisa evaluasi. Nah itu perlu waktu paling cepat 1 minggu, paling cepat. Kalau saran saya 2 minggu lah teman-teman evaluasi iklannya.
Nah, ini produk serupanya kita setting. Nah, di sini ada rekomendasi dan juga kamu mungkin juga suka. Ini teman-teman boleh biarkan tingkat premiumnya 0 atau mau diotak-atik silahkan. Tapi kalau mau ngotak-ngatik pun jangan terlalu ekstrim, paling 10%, 20% gitu dulu, bertahap. Karena kita masih tahap awal nih, tahap awal setting iklan. Ketika nanti datanya sudah cukup untuk dievaluasi, teman-teman bisa ubah, naikkan, turunkan, bebas. Dari data bisnis ini, 30 hari terakhir, kita lihat konversinya ada turun tapi dikit. Sebenarnya bisnis saya ini lebih, sebelum kita masuk ke iklan tadi, sebenarnya mau buka bisnis saya, cuman karena ada error tadi jadinya belakangan. Dari bisnis saya itu kita bisa lihat bagaimana behavior pembelinya, mayoritas di produk apa, lalu pembeli baru, pembeli yang ada bagaimana. Itu fungsinya buat otak-atik iklan juga sih, tapi karena kita ngeceknya belakangan, nanti mungkin di toko yang berikutnya bisa. Tapi kalau dari sini, 30 hari terakhir ada penurunan penjualan ya. Penurunan penjualan kemungkinan juga bisa karena sisi iklan tadi sempat ada turunnya cukup banyak periodenya sampai beberapa minggu. Itu tadi, ngotak-ngatik iklan itu jangan terlalu ekstrim. Kalau memang sudah menghasilkan, evaluasi yang boncos saja. Kalau yang sudah bagus, jangan terlalu ekstrim di otak-atiknya. Oke.